sahabat sehat dimanapun Anda berada saat ini. Saya berada di rumah Ibu Rukaya yang beralamat di Lalabata, Kecamatan Tanetrilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ya, dan saya ingin berbincang-bincang dengan beliau bagaimana khasiat Bio7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, sebelum kita minum Bio7 ini, apa keluhan-keluhan tak? Keluhan saya penyakit mah lambung, ya. Kenapa itu lambung tak? Dia bilang dokter luka. Dulu waktu sebelum kita minum Bio7, apa yang kita rasakan? Sakit sekali. Setelah kita minum ini, Banyak sekali perubahan. Semua itu penyakit kuku rasa sudah enakan. iya, berapa botol sudah kita minum? 18 botol. 18 botol. Kemudian botol keberapa ada perubahan? 3 botol itu sudah ada perubahan. Tapi ku lanjutkan toh. Iya. Siapa tahu sudah berhenti semua sakit. Apa harapan tak ini yang belum mengkonsumsi atau minum Bio7? Itu harapan saya. Kasih tahu kan bilang orang minum saja itu besok pun supaya juga pulih juga penyakit tak seperti saya supaya kita sehat juga. Baik saudara Iga ataupun sahabat sehat dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ibu Rukaya yang beralamat di Lalabata. Segera rasakan manfaat Bio7 di apotek atau toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7 100% alami untuk kesehatan kulit. Ika radionya Saudagar Ika yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya untuk pagi ini kita kembali lagi menemani Anda di acara Jaksa Menyapa. Kembali lagi tentunya di program Jaksa Menyapa. Ya, salah satu program edukatif yang menghadirkan informasi hukum langsung dari para narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya, tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bijak bermedia sosial, cerdas, aman, dan taat hukum. Ya, pagi ini tentunya saya tidak sendiri, namun ada bersama saya Alin dan tentunya telah hadir narasumber kita ya di pagi ini, yaitu Bapak Andi Muhammad Pati SH. Ya, kemudian ada Ibu Febi Yusela Titalepta. Nah, yang tentunya selamat datang di Jaksa Menyapa Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Baik, Saudagar Iga dimanapun Anda berada, kita mulai dengan perkenalan singkat dulu. Mungkin bisa diperkenalkan. Kalau Pak Pati ini ya saya sudah kenal, tapi tetap harus diperkenalkan. Ya, mungkin langsung saja bisa diperkenalkan terlebih dahulu, posisinya di mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio dimanapun berada. Jadi saya Andi Muhammad Pati, sarjana hukum. Saya selaku Kepala Subseksi 2 Kejaksaan Negeri Baru bidang intelijen, di mana Kepala Subseksi 2 itu membawahi bagian proyek pengamanan strategis nasional dan ekonomi. Nah, jadi kurang lebih tupoksinya itu salah satunya adalah pengawalan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah. Kurang lebih seperti itu Pak. Di samping sidang, jadi salah satu tupoksi jaksa juga itu melakukan pengawalan serta pendampingan proyek strategis nasional maupun daerah. Wah, salah luar satunya biasa. Iya. Baik, selanjutnya mungkin langsung ke Ibu Febi ini. Nah, mungkin silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Febi Yusela Titalepta SH. Saya merupakan calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Baru. Iya.
calon jaksa ya. Iya. calon jaksa. Ya. Luar biasa. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik sehat-sehat. sekali. Alhamdulillah. Pak Alil bagaimana Iya. kabar Pak? Alhamdulillah sehat setelah 1 bulan kita Berpuasa. melaksanakan berpuasa. Alhamdulillah. Iya. Lancar puasanya Pak Alil? Ya? Lancar. Alhamdulillah lancar. Iya. Iya, sebelumnya kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ini. Mohon maaf lahir batin. Ya, untuk semuanya juga yang saat ini lagi mengikuti acara kita baik melalui YouTube, kemudian di Facebook, lalu di TikTok juga. Saat ini ada mendengarkan IGA Radio. Ya, langsung saja nih terkait dengan tema kita pada kesempatan siang ini. Ya, ini mungkin bijak bermedia sosial itu seperti apa dari perspektif hukumnya ini? Ya, mungkin langsung saja siapa yang ya. Mungkin saya dulu ya? Iya. Atau Feby dulu? Kapan dulu? Jadi iya. bijak bersosial media itu dalam artian kita memanfaatkan media yang ada seperti saat sekarang ini itu sebagaimana mestinya. Jangan sampai media yang terdekat dengan kita sebagai alat untuk menjerumuskan kita ke ranah hukum. Sederhananya seperti itu. Terlebih sekarang itu kan informasi sangat cepat. Misalnya kita membuat konten, ternyata konten itu bermuatan hoax, entah itu penghinaan, ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa keberatan, itu dilaporkan. Nah, apabila terbukti, ya tentu saja pasti diproses secara hukum. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Mengingat juga media sosial sekarang itu juga digunakan di segala lini umur, maksudnya dan segala lini masyarakat. Jadi siapapun sekarang terjun ke dunia sosial, apapun pelaksanaan baik itu pekerjaan maupun perdagangan, industri dan sebagaimana mestinya yang di masyarakat itu sudah semuanya menggunakan media sosial atau media elektronik. Mungkin seperti itu Pak Alil kalau dari saya. Iya. Kalau mungkin ya ada tambahan. Tambahan karena kan sekarang Pak media sosial itu sangat susah dipisahkan dari masyarakat. Semua aktivitas itu sekarang menggunakan media sosial kebanyakan. Komunikasi, berbagi informasi, mencari informasi itu semua di media sosial dimudahkan. Namun di balik kemudahan itu masih banyak masyarakat yang tidak paham bahwa di sosial media itu ada batasan hukum. Ada juga beberapa orang mungkin banyak yang mengira bahwa media sosial itu adalah ruang yang bebas untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan apa yang dirasakan. Contohnya pada saat komentar yang mengandung unsur hujatan gitu, itu yang dapat. Tapi yang terjadi di media sosial itu yang bentuk pelanggaran hukum itu di media sosial seperti apa itu? Ya tadi selain hujatan ya. Betul. Mungkin Feby dulu. Seperti menyebarkan berita hoax itu. Membagikan tanpa mengecek dulu. Makanya kenapa kita harus bijak dengan cara disaring dulu baru di-sharing. Terus mungkin juga yang sempat ramai di masyarakat kita itu mungkin penghinaan, pencemaran nama baik terhadap pimpinan negara. Kan ada juga informasi-informasi maupun baik komentar, konten, status. Apalagi di Facebook itu kan Pak biasa, apalagi yang berlawanan politik lah, apalah sebenarnya. Itu yang harus kita jaga sebenarnya. Itu kita harus lebih berhati-hati lah Pak, lebih bijaksana dalam bermedia sosial. Iya, kan ini banyak media sosial. Betul. Iya, ada Facebook, kemudian Twitter, ada juga IG, TikTok, apalagi TikTok ini yang sekarang mulai biasa. Betul. Iya. Kemudian WA juga. Apakah termasuk media sosial WA? Betul, termasuk Pak. Jadi semua sarana elektronik sebenarnya kalau secara aturan itu melalui media informasi elektronik. Jadi apapun di dalam bahasa sederhananya itu di internet. Jadi apapun yang berbasis elektronik, entah itu seluruh dokumen, teks, rekaman, percakapan, gambar, apapun itu yang ada di media internet atau media elektronik itu termasuk dalam
media elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE yang sekarang juga beberapa pasalnya itu diatur di KUHP nasional terbaru. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Alil. Iya. Kan ini sekarang masih ya banyak yang masyarakat yang mungkin masih sering yang tidak sadar ini bahwa aktivitas di media sosial ini bisa berimplikasi kepada hukum ini. Nah, dari kenapa sehingga masyarakat ini masih sering tidak sadar ini? Apa pengaruhnya? Apakah tak kalah ini saya bilang asik-asik mi enak melampiaskan atau bagaimana kan? Ya begitu mungkin paling kan itu sosial media sekarang sudah seperti apa ya? Kita seakan-akan bercakap seperti biasanya, tetapi melalui media handphone, komputer dan sebagainya. Makanya mungkin masyarakat secara tidak sadar, secara tidak langsung mungkin menganggap itu hal yang lumrah. Padahal itu kan tidak diperbolehkan secara aturan hukum. Nah, jadi mungkin juga kita sebagai penegak hukum di salah satunya mungkin kita juga harus perlu meningkatkan lagi sosialisasi mungkin atau apalah, memperbanyak konten-konten edukasi ke masyarakat sehingga masyarakat itu lebih peka atau lebih melek hukum sehingga hal-hal tersebut mungkin bisa lebih teredam lagi, lebih. Iya. Kalau contoh-contoh kasus yang nyata yang ada di Kabupaten Baru yang sering terjadi terkait penyalahgunaan media sosial itu apa? Seperti kalau penyebaran video asusila, foto begitu ya Kak? Betul. Video asusila kemarin sempat ada perkara terkait itu. Terus kalau di daerah lain Pak Alil mungkin menyebarkan video maupun informasi terkait perjudian di melalui media online, sosial media. Itu kan diatur juga di Undang-Undang ITE kemarin. Itu ada juga. Terus apalagi terkait video asusila. Belum lagi kalau ada penghinaan lah, apalah segala macam, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Itu bisa juga. Tetapi kemarin yang di Baru memang paling terakhir itu yang terkait penyebaran video asusila itu. Ada tahun lalu. Ya. Itu kenapa itu? Maksudnya pidana penjara. Penjara. Pidana penjara. Tapi saya lupa kemarin putus berapa itu. Iya. Yang penyebar ini. Yang penyebar. Itu hati-hati. Iya. Play konten sangat sensitif seperti itu kan Pak. Jadi bisa. Kalau pelakunya bagaimana itu? Apa gitu? Kena juga ya. Pelakunya kena, penyebarnya. Iya, penyebarnya yang kena. Iya. Karena itu kan mungkin konten yang bersifat pribadi segala macam, tapi disebarluaskan untuk konsumsi masyarakat. Iya. Ada juga biasa tuh penghinaan. Kebencian. Kebencian. Jadi kalau terkait itu paling sudah diatur memang di sebelum KUHP nasional ini berlaku itu sudah diatur di Undang-Undang ITE. Tetapi semenjak berlakunya KUHP nasional itu sudah diatur itu penghinaan itu ada terbagi secara beberapa definisi, baik itu menyerang pribadi ada, penghinaan terhadap kelompok agama ada, presiden juga ada, diri pribadi ada. Akan tetapi ditambahkan di bawahnya itu apabila penghinaan tersebut dilakukan melalui media elektronik, itu beda lagi ancaman hukumannya. Jadi semua diatur, ditambahkan lagi dengan menggunakan media elektronik. Untuk penjelasan unsurnya itu kurang lebih seperti itu Pak Lil. Jadi sebenarnya apapun bentuk tindak pidana apabila dilakukan dengan melalui media elektronik, itu juga terpenuhi unsur tindak pidananya. Iya, Bu. Oke, mungkin ada tambahan Mbak Feby? Ya. Terkait dengan ini, apa saja resiko hukum ini? Kan resiko hukum ya dari menyebarkan tadi kan sudah hukuman ini, kemudian menyebarkan informasi tanpa verifikasi ini. Maksudnya, kan ada juga ini tidak memverifikasi atau apakah betul ini atau tidak ini. Penyebaran hoax begitu ya Pak? Iya. Ya itu termaksud itu bisa menuju ke pidana ya Kak Fatih. Karena menyebarkan berita hoax dan itu bisa merugikan masyarakat yang membaca dan menerima berita. Contohnya kemarin ada kasus di kampung saya penyebaran berita hoax gitu mau tsunami susulan katanya. Terus tuh orang-orang pada panik
tinggalkan rumahnya kan Pak. Terus ternyata itu modus pencurian. Oh gitu. Iya begitu. Jadi ternyata kan ada yang modus dirugikan masyarakat juga kan. Iya begitu. Kalau seperti itu kena juga, kena hukum juga. Iya yang penyebarannya itu ya Kak Fatih. Nah, jadi kalau informasi hoax itu bisa jadi terkena tindak pidana pencemaran Iya. atau penyebaran fitnah. Itu masing-masing diatur dengan pasal berbeda, dengan unsur berbeda. Terus ditambahkan melalui media informasi elektronik. Terus kalau terkait ancaman hukuman pidananya itu kan sekarang kalau KUHP nasional itu pidana penjara adalah opsi terakhir. Terus yang perlu kita ketahui adalah misalnya kalau pemberitaan hoax itu apabila terkena pencemaran maupun penghinaan itu kan delik aduan apabila ada yang merasa dirugikan. Nah, apabila ada yang dirugikan baru ada laporan, baru bisa diproses biasanya. Tetapi kan kita juga dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, kita juga berdasarkan fakta-fakta pada saat proses penyelidikan maupun penyidikan yang polisi laksanakan. Kita terima berkas perkara, kita periksa apakah itu memenuhi unsur atau tidak. Terus kalau terkait proses penuntutannya seperti itu, misalnya kan kita sekarang pidana penjara itu adalah ultimum remedium atau bahasa hukumnya pilihan terakhir. Sekarang diutamakan pidana sosial, pekerjaan sosial, pengawasan, maupun kalau bisa membayar denda diutamakan itu dulu dengan syarat-syarat tertentu itu Pak Alil. Apakah kan biasanya juga kalau pencemaran nama baik maupun fitnah, penyebaran berita hoax itu mungkin ancaman hukumannya kalau pidana penjara tidak terlalu tinggi. Mungkin lebih baik kita kenakan pekerjaan sosial kah bagi orang yang merasa dirugikan. Atau pengawasan. Yang bagaimana itu? Tapi sejauh ini belum ada Pak Lil. Makanya kalau untuk pelaksanaannya mungkin kalau di baru itu belum ada contoh. Mungkin begitu Pak Lil. Oke, baik saudara Riga dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Radio karena selepas informasi berikut kita akan kembali lagi. Yang muda, yang berkarya, yang muda, yang cinta budaya Indonesia. Kenapa kakek sedih? Cucuku, dulu kakekmu ini berjuang melawan penjajah agar anak cucuku kelak bisa menikmati kemerdekaan dan agar kehidupannya bisa lebih baik. Tapi lihatlah sekarang, banyak para pejabat kita yang korupsi sehingga membuat rakyatnya jatuh miskin. Itulah yang membuat kakek sedih. Oh, begitu ya, Kek? Iya, cucuku. Hidup kakek. Dulu para pejuang kemerdekaan kita berjuang demi meraih kemerdekaan tanpa pamrih. Dan sekarang para pejabat kita banyak yang tidak lagi memikirkan nasib para rakyatnya yang masih menderita demi kepentingan mereka dan golongannya. Kalau begini, akan dibawa kemana nasib rakyat kita ke depan? Menjadi sahabat bumi sih pasti, tapi mana mungkin menghindar dari penggunaan plastik setiap harinya. Beli makanan pasti dibungkus pakai plastik. Beli cemilan juga begitu. Keberadaan plastik memang tidak bisa dipungkiri, selalu hadir di kehidupan manusia setiap harinya. Lalu bagaimana solusinya? Gunakan
penggunaan plastik ramah lingkungan bioplastik. Ini merupakan jawaban dari ancaman membludaknya sampah plastik yang tak terurai dalam waktu singkat di muka bumi. Kembali lagi di program acara Jaksa Menyapa bersama kami IGA radionya Saudagar IGA, dan tentunya acara Jaksa Menyapa kerjasama antara Kejaksaan Negeri Baru dan IGA Radio. Dan masih tentunya bersama kita bertiga di sini. Ya, ada Pak Pati, ada Bu Febi. Ya. Dan baik, kita lanjut ini masih terkait dengan tema kita di pagi hari ini menjelang siang. Ya, ini bagaimana hukum melihat ini kasus ujaran kebencian dan hoax ini? Ya, kalau bagaimana hukum melihat ini kasus ujaran kebencian dan hoax ini? Nah, kalau ujaran kebencian itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, Pak Ariel, dan hoax itu kan kita harus menjabarkan terlebih dulu ujaran kebenciannya seperti apa, hoaxnya seperti apa. Karena dalam KUHP nasional terbaru itu mungkin lebih spesifik, Pak Ariel. Jadi mungkin ujaran kebenciannya terhadap agama terhadap kepala negara maupun lembaga negara ataupun orang pribadi atau individu. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, ya kalau dampak hukumnya ya pasti pemidanaan. Akan tetapi pemidanaan penjara itu sekarang jadi opsi terakhir, yang diutamakan adalah pemulihan kondisi seperti semula. Akan tetapi kalau misalnya kita lihat dari kerugian yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan dari informasi kebencian maupun hoax itu sendiri agak besar, otomatis pasti kita utamakan pemidanaan yang lebih berat, misalnya kan pidana penjara maupun pembayaran denda. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Lil. Jadi mungkin bukan berarti adanya aturan hukum yang mengatur kebebasan bersosial media itu menjadi penghambat orang mengekspresikan diri di sosial media, maupun sebagai merasa sebagai aturan yang menghambat orang berkreasi di sosial media. Akan tetapi mungkin ya pada dasarnya kita ini sebagai manusia, apalagi umat beragama, segala sesuatu hal itu pasti ada batasan-batasan tertentu, sehingga itu mungkin jadi apabila segala tindakan dan sesuatu itu terkontrol, tidak menimbulkan dampak yang buruk maupun kekacauan di masyarakat, mungkin intinya agar kita lebih bijaksana lah dalam berkehidupan bermasyarakat, apalagi melalui media sosial itu sendiri. Ya, kan biasanya ada juga yang bercanda. Ya, itu. Bercanda itu, Pak, dari bercanda awalnya itu kan awalnya curhat kah atau apa, tapi mengandung unsur kebencian atau bikin orang tersinggung, sakit hati. Nah, dilaporkan itu menyebabkan. Kadang juga bercanda, orang tangkapnya lain, merasa tersinggung melapor. Kan bisa juga seperti itu, Pak Lil. Jadi ya kita harus melihat dari berbagai sisi lah. Mungkin menurut kita bercanda, tetapi menurut orang lain belum tentu. Makanya lebih bijaksana memang harus hati-hati. Kita harus lihatlah seperti apa yang kita mau ketik lontarkan di sosial media, kepada siapa yang akan menerima mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau seperti apa itu kalau perlindungan hukum ini bagi korban kejahatan digital? Wah, kalau bagi korban sendiri tuh, Pak, sama seperti tindak pidana yang lain pasti. Kita tergantung pidananya. Mungkin kalau misalkan dalam lingkup hal ini mungkin kekerasan seksual maupun pelecehan seksual melalui media elektronik, itu pasti biasanya yang diatur itu misalnya restitusi, ganti kerugian, maupun ada juga mungkin ganti kerugian dari korban itu sendiri. Soalnya kan diutamakan sekarang pasti dalam persidangan itu ada, maupun proses penyidikan ada restoratif justice. Dalam hal ini tidak menghentikan penuntutan maupun penyidikan, akan tetapi untuk mengembalikan kondisi semula, mungkin misalkan ada dampak-dampak psikologis terhadap korban, mungkin ada biaya psikiater dan segala macam, pasti dipulihkan itu dulu terlebih dahulu. Akan tapi paling mengurangi hukuman pidananya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak, Pak, terkait perlindungan korban. Terus kalau untuk korban juga itu kan sebagai saksi, sekarang juga di KUHP nasional itu
dari proses penyidikan pada saat pemeriksaan di BAP itu sudah bisa didampingi dengan penasihat hukum, itu sudah diatur. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan kita sampaikan, penyidik menyampaikan hak-hak saksi, baik itu sebagai saksi maupun korban, sudah dijelaskan, disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Iya, baik. Mungkin ada tambahan, Bu Feby? Cukup ya, silakan sama Kak Fatih. Sambil semua jelas. Iya. Oke, baik, kita buka ini sesi interaktif. Atau yang ingin coba bertanya, baik melalui diketik saja di komentar di Facebook, kemudian di YouTube atau di TikTok, silakan Anda bisa bertanya terkait apa ini yang ingin ditanyakan dengan tema kita di pagi hari ini. Ya, apalagi tema kita ini terkait dengan bahaya bermedia sosial ini. Bijak bermedia sosial, kita cerdas supaya aman, kemudian taat hukum. Karena kalau salah satunya ini kita langgar, waduh. Betul. Iya. Sebenarnya yang diharapkan bukan pelanggarannya, tapi ketentraman di masyarakat itu. Iya. Kan biasanya informasi hoax lah, ujaran kebencian menimbulkan kepanikan. Panik. Iya. Kemarin saja kan buktinya isu-isu terkait kenaikan harga bensin saja. Betul. Langsung. Iya. Waktu singkat. Dampaknya tuh banyak. Kaget kan langsung beli bensin semua, menimbulkan kemacetan lah, orang panik buying, segala macam, nimbun lah, banyak hal yang ditimbulkan lah. Kemudian langsung harga melonjak, harga naik tuh. Padahal tidak ada apa-apa. Iya. Nah, itu dari ujung jari saja itu. Iya. Dampaknya kena semua. Apalagi kalau misalnya yang lebih ini kan, Palil, dampaknya pasti kan lebih signifikan lah ke masyarakat. Itu yang sebenarnya yang dihindari. Oke. Ada pertanyaan ini yang saya lihat ini. Siap. Apakah penyebaran ulang atau share ini postingan orang lain bisa kena hukum? Kalau itu mungkin harus lebih detail, tapi kalau bisa ya bisa-bisa saja. Tapi kita harus melihat secara lebih dalam lagi kan, Palil, bentuk share-nya seperti apa. Apakah memang kan kadang itu kalau orang nge-share dia tambah-tambahi lagi. Bumbui semua. Jadi disampaikan A, yang dikirim di-share lagi A sampai Z. Nah, kita harus lihat dulu seperti apa, Palil. Apakah betul-betul murni itu saja? Apakah ada lagi bumbu-bumbu di belakangnya? Apakah ada orang yang dirugikan? Sebenarnya itu sih, Palil. Yang pertama, adanya orang yang dirugikan terlebih dahulu. Karena kan ini bentuknya kalau aturan secara hukum itu merupakan delik aduan. Kalau itu, jadi harus ada yang mengadu dulu. Bisa dirugikan atas perbuatannya A, B, C, D, F, G. Apa-apa saja yang dirugikan, terus ditindaklanjuti. Mungkin seperti itu kan. Iya, ini ada juga anak rantau. Halo IG Radio, selamat pagi Pak Jaksa, salam kenal dari Kalimantan Utara, Tarakan. Masya Allah, sekali. Yang sebenarnya orang baru juga. Oh, orang baru ya. Orang baru di mana-mana. Iya. Nah, ini ada Pak Ripa Bisir. Ya, menarik pola restoratif justice yang dikembangkan kejaksaan kita. Wah, ini Pak Desa Lompok Tengah. Iya. Kalau RJ memang itu sekarang kan bukan hanya kejaksaan, seluruh APH itu intinya pemulihan kembali adalah prioritas utama. KUHP nasional pun begitu tujuannya. Tidak serta-merta pidana penjara, sedikit-sedikit penjara. Sudah berubah arah penegakan hukum di Indonesia. Nah, makanya kami harapkan, apalagi dengan diperkuat dengan adanya program restoratif justice di kejaksaan, sehingga mendukung program nasional itu sendiri. Dan manfaatnya juga lebih banyak ke masyarakat pasti. Karena memang kita harapkan bukan hanya efek jera yang dikasih, tetapi pemulihan kondisi kembali. Nah, itu yang diharapkan. Iya. Ada lagi nih, bagaimana cara melaporkan akun yang menyebarkan hoax? Apa ini? Bagaimana cara melaporkan akun yang melaporkan? Mungkin kan ada banyak itu. Kalau misalkan akunnya hanya akun saja ya, bukan orang perseorangan, mungkin bisa dilaporkan ke Kominfo untuk pemblokiran. Terus misalkan ada web maupun blog, berita-berita online yang memang mungkin menyebarkan berita-berita yang tidak pantas, mungkin ya seperti itu. Kita lakukan pemblokiran melalui Kominfo. Ada websitenya, saya lupa websitenya itu apa.
Jadi kalau ada konten maupun website, intinya apapun itu di informasi digital yang beredar di internet, kita bisa lakukan pelaporan begitu. Siap. Nah, terus kalau misalkan ada dirasa dirugikan, terus merasa itu merupakan suatu tindak pidana, ya pasti dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ada juga kepolisian. Bahkan akun juga ya Kak, kayak akun bodong begitu. Bisa. Iya, terus di tracking baru bisa ya Kak. Di tracking. Iya, karena biasa juga itu ada akun bodong. Yang itu yang ada apa? Pasobis ya, kan bisa itu. Iya. Itu kenapa terjadi begitu Pak? Karena kita ini kurang bijak menggunakan sosial media, kayak kebocoran data begitu, makanya bisa terjadi seperti itu. Iya betul. Kadang orang foto KTP, tabungan, apa segala macam. Intinya data-data sensitif kan dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Iya. Itu biasanya juga kan ada yang minta KTP-nya. Iya betul. Iya. Dipakai untuk pinjol. Pinjol. Yang paling marah gitu. Iya, makanya. Kadang apalagi orang tua kok dong. Ada foto selfie dengan KTP tak, kadang chat direspon lagi. Makanya memang pentingnya juga pengawasan mungkin ya bagi keluarga, rekan-rekan terdekat, sahabat dan segala macam terkait hal-hal seperti itu. Iya, apalagi kalau orang tua betul. Nah, dijanji-janji mungkin. Ada hadiah kita dapat. Foto kita KTP. Betul. Jadi foto modal foto saja ini dapat. Iya. Belum lagi penggunaan AI Pak Lil. Hadiah undian. Terus di Zoom disampaikan ternyata bukan artisnya yang kasih hadiah segala macam. Ditipu lah menggunakan modul AI. Iya. Dan sudah mulai marak gitu. Itu kan berbahaya. Sekarang marak gitu. Iya. Biar di WA. Benar-benar Pak. Video call ternyata bukan orangnya. Untuk membedakan itu bagaimana? Sebenarnya ada trik-triknya. Kalau kita mau bahas lebih dalam. Coba itu di luar dari perspektif hukum. Iya. Ini juga perlu nanti perlu mungkin dilakukan sosialisasi sekalian dengan aturan hukum terkait. Mungkin itu jadi betul masukan yang bagus Pak. Iya. Oke. Ada lagi ini yang kita bacakan ini. Iya. Apakah komentar negatif bisa dipidana? Bisa. Komentar negatif ini bisa dipidana. Karena komentar negatif itu dalam halnya bisa berbentuk fitnah, bisa berbentuk pencemaran nama baik, yang merusak harkat martabat seseorang, lembaga, individu maupun pimpinan negara. Jadi sangat luas memang cakupannya. Sangat luas cakupannya sosial media. Hanya mungkin memang hati-hati sekali, harus hati-hati sekali. Itu kalau bermedia sosial memakai Facebook, kemudian di TikTok, itu hati-hati. Hati-hati berkomentar. Betul. Iya, banyak kejadian-kejadian begitu. Banyak Pak. Makanya mungkin orang mikirnya paling enggak terbaca ini ataukah terlewat begitu karena banyak komennya. Cuman kalau orang yang dikomentarin sakit hati terus melapor tuh Kak Fatih, jadi bisa itu. Apalagi kalau pakai akun asli, terus langsung sebut nama. Iya, betul. Itu kan agak riskan. Iya. Dan apabila memang informasinya hoax, fakta pun mungkin kalau orang merasa itu dirugikan bagi dia, bisa saja kan Pak. Apalagi kalau memang itu tidak benar. Iya. Ini juga ada yang menarik juga nih pertanyaannya ini. Apa batasan kritik agar tidak melanggar hukum? Dalam ini. Karena kalau batasan itu pasti perspektif orang-orang beda. Karena secara hukum itu tidak diatur secara spesifik. Nah, tetapi kalau kita aparat penegak hukum, kita harus lihat apa yang akibat ditimbulkan mungkin terlebih dahulu. Terus kita lihat keabsahan kebenaran dari informasi yang disampaikan. Nah, terus kita lihat dari aspek-aspek lain juga mungkin. Nah, tapi kalau kita mau cari batasannya mungkin berat sekali nih. Karena kami pun APH mungkin pasti berbeda pendapat. Ini termasuk menghina atau tidak? Nah, kan pasti ada bilang tidak aja, biasa aja. Kalau orang yang mungkin biasa tongkrongannya santai, sering ngomong-ngomong begitu, mungkin hinaan sebagai candaan, pasti beda lagi sudut pandangnya. Soalnya tidak diatur secara spesifik. Tetapi kalau misalkan kita jabarkan unsurnya dan terpenuhi semua, ya bisa saja.
Jadi memang kita harus lebih berhati-hati sih, kehati-hatian yang lebih diutamakan. Kita tidak mencari batasan toh. Artinya kita bukan mau mencari kesalahannya orang. Jadi kita hina sampai batas ini saja karena belum masuk penegakan hukum. Tidak seperti itu sebenarnya tujuannya. Jadi tidak ada juga yang terbatas begini. karena Minimal ini kok karena itu tergantung perspektif orang masing-masing, Pak. Mungkin menurutnya ini keterlaluan, tapi menurut saya keterlaluan, menurut Kak Fatih biasa saja. Makanya itulah deliknya itu delik aduan. Betul, karena kalau bukan delik aduan, wah banyak orang pasti terjadi. Dan kalaupun misalnya ada yang mengadu, belum tentu terpenuhi unsurnya kan, Pak. Makanya mungkin kalau perkara yang pencemaran nama baik lah, inilah agak tipis-tipis biasa itu, Pak. Belum lagi kalau misalnya kita mau penuhi unsur-unsurnya itu tidak terpenuhi semua, ya agak sulit memang. Makanya mungkin kalau perkara yang terkait pencemaran nama baik dan segala macam melalui media elektronik itu masih agak jarang, Pak. Masih agak jarang karena tipis-tipis. Ini ke Kak Feby nih. Ini bagaimana jika kita menjadi korban fitnah di media sosial ini? Ada itu apa yang harus kita lakukan kan ini udah fitnah ini toh, Pak. Kan kita merasa dirugikan dong kalau umpamanya ada yang fitnah, kan nggak benar. Dari itu kita bisa melapor. Apalagi kalau kita jadi korban fitnah, melapor ke kepolisian pertama. Karena merasa dirugikan, Kak. Gitu. Terus tambahan mungkin dari saya, kalau terkait fitnah itu di KUHP nasional diatur di pasal 434. Nah, jadi saya jabarkan mungkin unsurnya sedikit, Pak Alil. Setiap orang di pasal